Ya. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah malam ini. Kita datang penuh dengan sukacita, amin. Walaupun banyak pergumulan, ya Tuhan siap menolong kita. Dan Tuhan itu baik, Dia sanggup menolong kita. Karena itu kita menghadap Tuhan, beribadah dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita. Saya undang kita supaya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian tadi, ku dijangkaunya. Ya, yang mengikuti dengan via online, kami ucapkan selamat bergabung. Ya. Kesesakan aku berseru pada Yesus, amin. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baiknya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Syukur ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Wanita saja lembut, lebih lembut, lebih lembut, lebih lembut lagi. Haleluya. 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 Nanti Maher berdoa untuk pembukaan. Amin. Silakan duduk. Ya.
Mari kita ganti puji-pujian kita, nyanyian puji-puji Yesus. Kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Dari awal kita berdiri. Silakan duduk. Kita ganti kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak kesukaan semacam ini. Tapi ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kita ganti barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Kita pakai berdiri. Sangkakala di Gunung Sion,
penuh kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Keselamatan Tuhan sediakan. Kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian Itu Nama yang Indah. Nama Yesus, itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Wanita saja lembut, kau pria bisa menghayati. Nama yang indah, nama Yesus. Amin. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sama-sama kita angkat tangan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, nama Yesus adalah nama yang terindah, nama di atas segala nama. Kalau kami berseru memanggil nama Yesus, kami akan diselamatkan. Diselamatkan dari kesukaran,
diselamatkan dari pencobaan, diselamatkan juga dari dosa-dosa kami, sebab Engkau adalah juru selamat kami, penebus kami, pemberi kepada kami keselamatan yang sempurna. Inilah kami mau duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar firman-Mu yang sanggup memberikan kesejukan, kedamaian, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan memberikan kepada kami perlindungan yang sempurna, termasuk dari COVID-19. Kami datang beribadah, kami akan dibedakan oleh Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Kami datang beribadah, kami mendapatkan janji-janji yang indah, kesehatan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala sakit penyakit dijauhkan oleh Tuhan, dan Tuhan beri kepada kami umur panjang sampai ke sorga nanti. Kami melihat Tuhan akan memberkati kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah doa pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2020. Kita buka Alkitab kita dari kitab Nabi Joel. Nabi Joel mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan maksudnya hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nabi Joel pasal 2 ayat 28 sampai yang ke-32. Ya, bisa dibaca. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita baca sama-sama ayat 32. Dan Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan dari akan. Puji Tuhan. Jadi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, berseru itu artinya berteriak, berdoa, memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Yesus artinya juru selamat. Juru selamat. Jadi barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan, terutama pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Dulu saja sudah disebut dekat. Apalagi sekarang mungkin kalimat yang tepat adalah sudah sangat dekat. Amin. Jadi kedatangan Tuhan sudah sangat dekat.
Kalau kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat, itu berarti kita membutuhkan persiapan. Persiapan. Ya, dengan kita datang beribadah ini, kita sedang mempersiapkan diri. Ya, menghadapi hari Tuhan yang dekat. Hari Tuhan itu hari kegelapan. Hari peniupan sangkakala. Hari di mana orang akan meratap dan menangis. Meratap dan menangis. Tapi bagi gereja Tuhan, bagi mempelainya Tuhan, hari Tuhan adalah hari sukacita. Amin. Hari sukacita. Hari di mana kita berjumpa dengan Dia, muka dengan muka. Kalau sekarang kata Paulus kita mengenal Tuhan dalam bentuk yang samar-samar lewat firman Tuhan. Tapi nanti kita akan melihat Dia muka dengan muka, bertatapan muka dengan muka. Jadi saudaraku, kita ini di masa pandemi ini karena sudah dinubuatkan dalam kitab apa? Habakuk 3 ya. 5. Sebelum Tuhan datang didahulu dulu dengan penyakit demam, penyakit menular. Salah satu ciri COVID adalah demam dan menular. Ini secara global sedunia. Jadi mau tidak mau ini warning, peringatan bagi semua orang. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mungkin orang dunia tidak mengerti karena mereka belum mengerti kitab suci, tapi kita sudah mengerti kitab suci. Kita bisa memberitahu kepada mereka supaya mereka juga mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Jangan-jangan nanti dikatakan belum tahu, belum pernah diceritakan. Jadi tugas kita adalah menceritakan hari Tuhan sudah sangat dekat. Hari Tuhan sudah sangat dekat. Hari peniupan trompet sangkakala. Jadi Tuhan akan datang dengan beribu-ribu malaikatnya, ya, beribu-ribu malaikat. Nanti Dia akan datang. Kita pun akan menyongsong Tuhan di angkasa. Mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup seperti kita ini diubah dalam sekejap mata. Nanti yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup diubah, sama-sama memiliki tubuh seperti tubuh Kristus yang tidak dapat mati, tidak dapat binasa lagi. Jadi tubuh kita ini semua akan diganti semua. Amin. Amin. Nah, tubuh yang lemah, ya, tubuh yang lemah diganti menjadi serupa dengan tubuh Kristus, karena yang dapat mati ini harus diganti dengan yang tidak dapat mati, yang dapat binasa dengan yang tidak dapat binasa. Jadi nanti semua keriput-keriputnya hilang semua. Amin. Amin. Bekas-bekas apa namanya itu, bekas mungkin pernah dulu kena minyak goreng. Nanti semua hilang semua. Jadi sempurna kulitnya. Amin. Wajahnya sempurna semua. Ya, itu janji Tuhan, ya. Mau yang tua nanti diubah dalam sekejap mata. Tuhan mengubah kita hanya hitungan sekejap mata. Sakicep. Sakicep apa namanya? Panon. Cuma langsung berubah. Ada ayatnya kan? Di mana ayatnya? Lupa. Lupa aja, ini ayat tak penting kok. Yang mengubah dirinya kok lupa. Ayo 1 Korintus 15 ya. Ya, supaya ini pengharapan yang Tuhan beri kepada kita, ya. Apalagi yang sudah tua. Siapa yang sudah tua di sini? Saya sudah tua. Udah kepala 6. Umur manusia paling 70. Kalau umur 60 sudah berapa tahun lagi? Ya, kalau Tuhan izinkan. Tapi ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, mari. Ya, 1 Korintus
15 ayatnya. Boleh ayatnya yang ke-50 dulu, perhatikan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini darah, daging tidak bisa masuk surga. Kalau masuk surga ini di surga nanti minta nasi, minta bakso, minta apa lagi? Minta apa? Cileng. Kata Tuhan, cileng mah nggak ada di sini. Kalau mau cileng lagi di dunia. Jadi diganti dengan tubuh yang tidak minta nasi lagi nanti. Amin. Nah, makanannya nanti di surga itu buah pohon kehidupan. Minumannya sungai air kehidupan dan mana. Ada berapa macam makanannya? 2, mana dengan buah pohon kehidupan. Harus tahu, ya. Masa nggak tahu makanan di Soro nanti? Alkitab mengatakan ada sungai kehidupan, ya. Di tepi sungai itu banyak pohon-pohon kehidupan. Nanti itu makanan, nikmat rasanya. Amin. Ini belum pernah dimakan oleh manusia. Sebab ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ya disuruh makan ini malah buah yang terlarang dimakan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Hanya diusir dia supaya dia jangan metik buah pohon kehidupan, nantinya hidup selama-lamanya tapi hidup dalam dosa. Maka dia diusir ke bumi. Gak enak dengarnya ya, diusir ya. Ya begitulah. Ya terus perhatikan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Namanya rahasia, tidak semua orang tahu. Rahasia tidak semua orang tahu. Tanya sama orang dunia, belum tentu tahu. Ya, nah, orang Kristen biasa saja nggak ngerti. Ya, terus perhatikan. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak semua mati, ya. Ada yang sudah mati, ada yang hidup sampai Tuhan datang, ya. Ada banyak orang yang mati, ya. Nah, yang mati itu dibagi 2. Ada yang mati di dalam Tuhan, ada yang mati di luar Tuhan. Yang mati dalam Tuhan itu selamat, rohnya di surga sekarang dalam bentuk roh. Tapi tubuhnya yang dari tanah kembali ke tanah. Kita yang hidup ini, ya, yang hidup ini. Nanti pada bunyi napiri yang terakhir, sangkakala yang terakhir. Ada berapa sangkakala? 7. Ada berapa meterai? Mana dulu meterai daripada sangkakala? Hah? Apa? Meterai, sudah meterai baru sangkakala. Setelah sangkakala baru cawan boko. Harus tahu firman Tuhan. Amin. Nah, ya terus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang tidak mati diubah. Amin. Diubah. Terus dalam sekejap mata. Berapa lama? Saki cepat pano. Saki cepat pano langsung berubah semua. Semua ibu-ibu nanti nggak ada yang tua lagi. Amin. Oh, anak bayi-bayi nanti diubah semua. Ya, semua dari sempurna. Ya. Nah, kalau nanti di surga seperti bayi itu lagi memang semua disempurnakan. Amin. Semua disempurnakan. Ya, terus dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Terus sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Yang mati dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Terus dan kita semua akan diubah. Amin. Kita yang hidup semua diubah. Terus
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Terus, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi ini sekarang masih dapat mati nih, ya. Tubuh kita dapat mati, tapi nanti akan diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati, ya. Jadi nanti kita hidup selama-lamanya. Amin. Hidup selama-lamanya. Enak ya selama-lamanya, ya. Makanannya tadi apa? Sama apa? Buah pohon kehidupan. Enak sekali, ya. Manna itu kata Alkitab seperti panganan yang terbuat dari madu. Pernah dimakan Israel selama 40 tahun di padang gurun. Selama berapa lama? 40 tahun di padang gurun, turun dari surga. Bentuknya seperti ketumbar bulat, warnanya putih seperti salju. Bentuknya seperti apa? Ketumbar. Ketumbar itu bulat, putih seperti salju. Itulah firman Tuhan. Suci. Putih itu artinya suci. Bulat itu mengandung kasih. Jadi firman yang kita dengar ini adalah firman Allah yang di dalamnya ada kasih Allah. Amin. Ada kasih Allah. Rasanya seperti madu. Makanya Daud berkata, firman-Mu seperti lebih manis daripada madu. Amin. Amin. Jadi firman itu lebih manis daripada madu. Nah, kita ini sekarang dapat madu ini. Madu surgawi yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu lewat kita dengan firman Tuhan. Ya, kita diisi dengan yang kekal. Kalau kita makan nasi, tidak ada di dalamnya hidup kekal. Tapi firman Tuhan ini adalah seperti manna yang turun dari surga. Putih artinya suci. Bulat artinya mengandung kasih. Jadi firman ini mengandung kasih Allah. Kasih Allah yang kekal. Amin. Kasih itu mengangkat orang yang jatuh. Amin. Mengangkat orang yang jatuh. Pernah saudara jatuh? Jatuh bisnisnya, jatuh pekerjaannya, jatuh rumah tangganya, jatuh masa depannya. Sudah jatuh. Sudah apa? Jatuh. Ketika orang dalam keadaan jatuh di sumur yang dalam. Sumur yang dalam. Disitulah domba yang jatuh. Domba yang apa? Jatuh. Jadi umat manusia diumpamakan seperti apa? Domba. Ya. Seekor domba. Ada 100 ekor domba. Satu jalan sendiri dia. Jalan sendiri. Tetap tidak hati-hati dia tidak lihat ada lubang. Lubang itu memang selalu samar-samar. Samar-samar. Kalau kelihatan begini nganga, orang menghindar. Tapi kelihatan seperti ditutupi dengan daun-daunan, dengan apa, samar-samar. Tapi begitu domba itu jatuh, dia terperosok sampai ke dasar yang paling dalam dari sumur. Disitulah dia berteriak, embe. 99 sudah sampai di kandang. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 99. Hiji deui ka mana eta teh? Ya.
satu hilang dari 100 ekor domba. Gembala itu tinggalkan yang 99 di padang gurun. Dia cari yang 1 ekor itu. Dia mencari yang 1 ekor. Kemudian dia cari. Ternyata domba itu sudah terperosok di dalam sumur yang dalam. Tak berdaya. Tapi ingatlah, sedalam-dalamnya sumur, tali timba masih bisa menjangkaunya. Amin. Sedalam-dalamnya sumur, tali timba masih bisa menjangkaunya. Sedalam-dalamnya orang jatuh dalam dosa. Dosa apa saja, masalah apa saja yang membuat orang jatuh terperosok, tangan kasih Tuhan masih bisa menjangkau untuk mengangkatnya kembali. Diangkat dia, lalu ditaruh di bahunya, dibawa kembali kepada kawanan. Itulah Tuhan Yesus, gembala yang baik. Amin. Jadi kalau engkau merasa dirimu sekarang terhilang, terperosok, sekarang tali timba sedang menjangkau engkau. Firman Tuhan bagaikan uluran tangan Tuhan untuk menjangkau kita, supaya kita yang sudah jatuh hilang masa depannya, pengharapannya. Hari ini Tuhan mau mengangkat engkau. Amin. Tuhan mengangkat, nanti akhirnya Dia pelihara hidup. Dia pelihara hidup. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik. Coba di Lukas 15 itu. Ya. Lukas yang keberapa? 15. Ya, baca saja ayatnya. Ayatnya boleh 1 mulai. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, ini ditulis juga dalam Matius 18, ya, mendukung ayat ini yang saya ucapkan adalah Matius berapa? 18. Ya, perhatikan terus. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ya, orang-orang Farisi, para pemungut cukai. Terus maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang satu itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. ya, dalam Matius di dalam sumur. Terus perhatikan. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, domba yang hilang sudah ditemukan. Terus Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. merasa diri benar, jadi tidak perlu bertobat. Orang berdosa merasa dirinya bertobat. Orang yang merasa dirinya benar tidak perlu apa? Bertobat. Itu orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Tapi pemungut cukai, orang-orang berdosa merasa dirinya orang berdosa perlu bertobat. Itulah tadi para pemungut cukai. Jadi nanti pemungut cukai banyak orang di sorga. Nanti di sorga banyak pemungut cukai. Ya, salah satunya siapa namanya? Siapa pemungut cukai? Yang kaya raya, yang badannya pendek, Sakeus. Wih,
Kata orang itu dirijen pajak. Dirijen apa? Pajak. Di sini orang pajak banyak dulu sini. Banyak. Sebentar beli rumah. Banyak. Ya, tetangga saya di sini banyak dulu pajak. Ya memang begitulah. Ya. Nah, saudara, jadi Tuhan itu baik. Dia mencari domba yang tersesat dan terhilang. Kemudian dia dapat, dia bawa kepada kawanan. Jadi kita pun kalau merasa kita sudah hilang, ya Tuhan sedang mencari kita, dan sekarang saudara ditemukan oleh Tuhan. Jadi berseru itu seperti domba dari lubang tempat dia jatuh. Dia berseru, domba ini begitu suara. Ya. Di mana itu? Di mana itu? Mulai sudah mau is dead, apa namanya tuh? Gembala tuh. Mulai dia datang, ya dia tangkap domba ini, dia naikkan ke atas, dia bawa kembali. Domba ini merasa aduh, dia sudah ditemukan, sudah terangkat hidupnya. Ya, jadi kalau kita merasa diri kita ini sedang jatuh, sedang dalam keadaan, ya katakanlah hancuran, ya, Tuhan dengan tangannya, itulah firman dan Roh Kudus. Tangan Tuhan hari ini adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Apa tangan Tuhan? Firman Tuhan dan Roh Kudus yang diulurkan bagi kita, membalut yang luka-lukanya dibalut, ya, kemudian dipelihara hidupnya. Tuhan itu baik. Mari kita mau datang pada Tuhan Yesus. Dia peduli kita. Kusembah kau Allahku. Ya, kusembah kau Allahku. Dia memperdulikan kita. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Aku pegang hanya ku percayakan hidupku, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku,
walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita berlutut, ku sembah Kau Allahku. Yang bisa berlutut kalau tidak bisa di tempat duduk aja. Ku sembah Kau Allahku, Amin. Bapa dan sahabat. Haleluya, haleluya. Kau yang pedulikan Haleluya. seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Amin. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Wanita saja lembut kur, kaum pria bisa berdoa. Ku sembah Kau Allahku, Sembah Dia, Dia yang peduli pada kita. sahabat. Dia sahabat yang baik. Kau yang peduli Seluruh hidupmu Dia pedulikan. hidupku. Haleluya, haleluya. Walau lewati lembah, Haleluya, aku haleluya. tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Singar saja, berdoalah kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Amin. Bapa dan sahabatku. Haleluya. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Walau lewati lembah, Haleluya, haleluya. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi singar lembut. Ku sembah Kau Sembahlah Dia. Allahku, Hampiri Tuhan, Dia menghampiri engkau. sahabatku. Kau yang Dia melihat segala kesusahanmu, kesulitanmu, pergumulanmu. hidupku. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menyelesaikan pergumulan. Tuhan baik, Tuhan baik. Dia Gembala yang baik. Yesus kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Hari Ramaya Ramaya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah Tuhan hati-hati yang berseru mohon belas kasih-Mu. Kami bagaikan domba yang terperosok dalam sumur. Hari ini tangan-Mu mengangkat kami, Tuhan. Hari ini tangan kasih-Mu terulur pada kami. Dan Engkau akan membalut luka-luka batin kami yang tergores oleh banyak masalah kehidupan. Balutlah hati-hati yang luka, balutlah kehidupan kami, Tuhan, yang sakit dan luka batin kami oleh berbagai-bagai persoalan kehidupan. Haleluya, ulurkan tangan-Mu. Haleluya, ulurkan tangan-Mu. Ulurkan tangan pengasihan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang sempurna mengasihi kami. Allah yang sempurna mengasihi kami, yang tahu persis semua kesulitan kami, Tuhan. Kesusahan hidup kami, keluarga kami, nikah kami. Haleluya, Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu. Hari ini Tuhan, hapuslah air mata kami. Hapus air mata kami, Tuhan, supaya kami pulang penuh sukacita dan kami bisa menyaksikan Tuhan baik. Tuhan baik bagi kami, walaupun rumit, nampaknya sukar sekali, tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil, karena Allah kami Allah yang besar, lebih besar dari persoalan kami, lebih besar dari pergumulan kami. Engkau yang membuka jalan di tengah lautan, memberikan mana di padang gurun, Tuhan, membuat bukit batu yang keras mengeluarkan air, bahkan gunung-gunung di hadapan-Mu, di hadapan umat-Mu berpindah demi membuka jalan bagi umat-Mu. Allah yang sempurna membuka jalan di tengah kesulitan, kesukaran kami. Kami menyembah kepada-Mu, Tuhan. Kami menyembah Engkau. Jangan seorang pulang dengan bimbang, Tuhan, tanpa mendapat jawaban dan solusi penyelesaian dari semua pergumulan kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita nyanyikan lembut sekali sebuah nyanyian. Namanya terindah, namanya termulia. Haleluya.
Haleluya. Singer nanti menyanyikannya, jemaat bisa menghayati tiap nyanyian. Namanya termulia, namanya Yesus, mempelai surga, namanya ajaib, yang maha kuasa, Bapa kekekalan, Raja damai. Mari yang mau didoakan, taruhkan tanganmu pada dadamu. Kalau sakit, taruhkan pada penyakitmu. Bawalah pada Tuhan. Hamba berdoa buat jemaatmu, biji matamu yang kau kasihi. Mereka adalah milikmu sendiri Tuhan. Mereka sudah percaya padamu, walaupun kami belum pernah melihat Engkau, tapi kami sudah percaya kepadamu. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat, kata firman-Mu. Tolong Tuhan setiap pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka, kalau ada kekusutan, benang kusut dalam hidup mereka, Engkau uraikan, Engkau benarkan semua, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekusutan Engkau uraikan sampai semua menjadi baik, dan kami merasakan kebaikan itu turun pada kami. Tangan-Mu menguraikan segala kekusutan. Terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, pintu-pintu yang tertutup Kau bukakan bagi mereka Tuhan, dan yang sedang mencari Kau beri kepada mereka, sehingga mereka menemukan apa yang mereka cari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita duduk, kita akan puji-pujian, kita nyanyikan, oh Tuhan pencipta langit bumi. Kita jalankan sekali persembahan pekerjaan Tuhan. Ya, semua untuk baksos ya, masih kita. Ya, sebulan sekali, sekarang sudah dikumpulkan, tinggal disalurkan ya. Pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagal
perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Semuanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Raja perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Jadi semua bisa selesai asal percaya. Gunung pun sebesar iman sebesar apa? Biji sawit bisa memindahkan gunung. Saya kira persoalannya belum segede gunung ya. Paling segede keranjang mungkin. Tuhan bisa selesaikan. Amin. Ya, Tuhan berkati kehadiran kita dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Mari kita bawa teman-teman kita, keluarga kita untuk beribadah di tengah pandemi ini. Tidak ada jalan lain. Beribadahlah saudara. Nanti akan dibedakan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, Tuhan memberkati kita sebagai warta jemaat bagi kita. Ada rumah di sana. Ya, hari Minggu ibadah umum. Ya, di Cimindi 7:30, di sini 7:30. Kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab di Cimindi jam 6. Kemudian Selasa kita 2 kembali. Ya, ibadah sekolah minggu masih online. Ya, ibadah kaum muda juga masih online. Kita doakan mereka. Ya. Oh ya. Jadi ada permohonan doa ya untuk Pak Hari Yosef ya. Karena nikah sama dengan yang tidak seiman ya, supaya ya pokoknya supaya Tuhan tolong semua sehingga nanti kembali kepada jalan yang benar ya. Kita bangkit berdiri. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat juga buat mereka yang sakit. Kami doakan Tuhan, yang sedang dalam pergumulan melawan sakit penyakit, Tuhan lawatlah mereka, Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka. Baik jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan penyakit tubuh, ulurkan tangan-Mu. Baik Opu Kembar, Tuhan tolong, Tuhan beri kesegaran, kesembuhan. Ipan juga tangannya pulihkan secara normal kembali. Dan juga Tuhan kami berdoa buat Deborah juga di Medan, Engkau ulurkan tangan-Mu, pulihkan Tuhan. Dan siapa saja yang disebut oleh anak-anak-Mu, Tuhan tolong Kau Kris juga ulurkan tangan-Mu, jamah sembuhkan. Semua kami, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong juga mamanya Ibu Lydia, Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan imannya, kesehatannya, Tuhan tolong segala sakit penyakit yang mereka sebutkan dalam doa. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati usaha, studi, pekerjaan, masa depan mereka. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, berkati semua CRT, CRW ini, lurah kami, Pak Camat kami,
dan juga bupati kami, gubernur kami, dan presiden kami dengan wakilnya TNI Polri. Berkati sekalian Bapak. Mereka adalah alat-alat Tuhan untuk kemakmuran, ketenangan kami. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan beserta.